Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destina Fitriani dari kelas 7D dengan NPM 180102115, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanudi. Pada kesempatan kali ini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Multikulturalisme merupakan instruksional dan keanekaragaman budaya atau kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu national state atau bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan perumahan, pendidikan, dan bidang lainnya. Multikulturalisme juga merupakan sebuah masyarakat mempunyai kebudayaan yang berlaku umum, yang mana coraknya seperti mozaik. Multikulturalisme mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, yang mana perbedaan tersebut bukan sekedar perbedaan deskriptif, tetapi juga perbedaan yang normatif. Selanjutnya, konsepsi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Itu pendapatnya Asy'ari 2004. Selanjutnya, konsep pendidikan multikultural ini juga merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Itu berdasarkan konsep menurut Hidayat tahun 2021. Selanjutnya yaitu pengembangan model pendidikan multikultural. Ada 5 pengembangan model pendidikan multikultural. Yang pertama, ada namanya penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultural. Yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultur. Yang kelima, pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. 5 model pendidikan multikultur. Yang pertama, ada pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman. Yang kedua, sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Yang ketiga, sikap dan keterampilan bertoleransi, berdemokrasi, dan berempati terhadap sesama. Yang keempat, ada ketertanggapan dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan nyata di masyarakat. Selanjutnya yaitu guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum. Dalam hal ini, guru harus mengintegrasikan materi multikultural ke dalam mata pelajaran atau bidang studinya yang secara holistik. Yang selanjutnya, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultur yang bersifat visible bagi siswa. Yang ketiga, guru dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, guru harus bisa mengembangkan model penilaian multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal serta melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultur yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. Ada 5 model pendidikan multikultural. Yang pertama, mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya yang berbeda. Di Indonesia ini ada budaya kita terdiri dari beragam budaya yang berbeda-beda, beragam suku bangsa yang berbeda. Nah, dalam pendidikan multikultural ini kita harus bisa mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya yang berbeda, bisa saling menghargai dan saling bertoleransi di dalam
suatu pembelajaran. Yang selanjutnya, hubungan manusia membantu siswa dalam melakukan percampuran antar kelompok. Siswa yang berasal dari budaya atau suku yang berbeda bisa melakukan interaksi antar sesama kelompok atau kelompok yang berbeda. Yang selanjutnya, model pendidikan multikultural yang ketiga yaitu single group studies atau program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme. Nah, selanjutnya model pendidikan multikultural yang keempat yaitu pendidikan multikultural melalui reformasi pendidikan yang menyediakan kurikulum serta materi pelajaran yang menekankan pada perbedaan. Model pendidikan multikultural yang kelima yaitu pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menantang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada 6 konsep umum pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, right to culture dan identitas budaya lokal sebagai manifestasi jawaban globalisasi. Konsep yang kedua yaitu konsep pendidikan multikultural, normatif bukan sekedar deskriptif. Nah, selanjutnya konsep yang ketiga yaitu kebudayaan Indonesia yang holistik. Konsep keempat dari pendidikan multikultural yaitu pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik yang baru yang tidak hanya terbatas pada pendidikan sekolah. Yang kelima, konsep yang kelima yaitu pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial. Yang selanjutnya, konsep yang keenam. Konsep yang keenam yaitu pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi kebangsaan di masa depan serta etika berbangsa. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural ini berdasarkan pendapat dari Raharjo tahun 2005. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman, konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai diri dan perilaku sosial standar. Tujuan yang selanjutnya yaitu meningkatkan konsep dan pemahaman diri serta berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang alamiah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah-masalah yang timbul dari pluralitas masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural yang selanjutnya yaitu meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Tujuan dari pendidikan multikultural selanjutnya yaitu selain dari tujuan pendidikan berdasarkan pendapat dari Raharjo tahun 2005, di sini juga ada tujuan pendidikan multikultural menurut Catherine tahun 2000 dan Maria tahun 2001. Nah, tujuan pendidikan multikultural tersebut yaitu menyiapkan peserta didik menjadi orang yang sensitif terhadap tantangan masyarakat yang pluralis. Yang selanjutnya tujuannya itu menyiapkan peserta didik sebagai warga negara masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan aksi sosial dalam menyikapi dampak dari pluralitas masyarakat.
Selanjutnya yaitu materi pendidikan multikultur dalam konteks instruksional. Ada beberapa metode yang visible yang dapat dikembangkan dalam mengajar pendidikan multikultur. Teknik mengajar ini atau metode mengajar ini ada 4. Yang pertama yaitu modeling. Modeling artinya menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai contoh atau teladan untuk menghayati atau meneladani nilai-nilai pluralitas di dalam masyarakat dengan kegiatan yang secara real di dalam kelas. Teknik atau metode yang kedua yaitu metode trial and error. Artinya metode ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan sikapnya sendiri, termasuk untuk melakukan kesalahan dan memberikan ia belajar dari kesalahannya dalam memahami paradigma pluralitas dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Values Clarification Technique atau VCT. Metode ini merupakan penjernihan, penjelasan, dan penyadaran nilai-nilai melalui simulasi dan sosiodrama, diskusi, refleksi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya atau metode yang keempat, yang terakhir yaitu Conflict Resolution. Artinya metode ini mengajak siswa untuk menggagas, menerapkan, dan merumuskan resolusi terbaik terkait dengan keberagaman masyarakat lokal, regional, nasional, dan global melalui kegiatan proyek kelas, diskusi, refleksi, dan melaksanakan tindakan tentang sebuah permasalahan yang timbul karena adanya pluralitas masyarakat. Selanjutnya yaitu fokus pendidikan multikultural. Ada beberapa fokus pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pembentukan karakter multikulturalisme siswa atau third daily. Yang kedua yaitu pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketertangkapan sosial dengan proyek kelas dan public study. Yang ketiga yaitu pembentukan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama and social fragmentation. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pelatihan keterampilan sosial dan moral sosial melalui pengembangan sistem kerja kooperatif dan learning by action. Yang kelima yaitu pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan berdemokrasi melalui class discussion and social action. Sekian materi pada kesempatan hari ini terkait dengan pendidikan multikultur dalam pembelajaran IPS. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan kehidupan yang bermasyarakat, terutama kita yang ada di Indonesia yang merupakan negara yang memiliki heterogenitas yang tinggi dan yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam, dan semoga kita selalu dapat menjaga toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.